Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran begitu indahnya dari Ibu Hajah Rabitul Adwiyah yang melantunkan surah Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 281. Semoga kita yang mendengarkannya maupun ibu tadi yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita berataan diberikan rahmat, maghfirah dan dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kembali kami jumpai Anda dalam program Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Masya Allah, hari ini saya awali dengan pantun boleh? Boleh. Ke masjid kita bersilaturahmi. Bungas ibu jawabnya ya. Sekali lagi. Ke masjid kita bersilaturahmi. Bungas. Mendengar kajian hati pun teduh. Dengan menyebut nama ilahi. Semoga acara kita mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Nazmul Mutakin, izinkan saya berada di Masjid Al-Hudaybiyah, Jalan Manggis, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Hari ini kita bersama dengan dua narasumber. Yang pertama yaitu Yang Mulia Al-Ustadz Haji Husaini Sahlan dan juga Ustadz Dr. Haji Muhammad Arif Budiman. Saya sapa dulu dua narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Silakan pakai mikrofonnya Ustadz. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap semangat Ustadz ya hari ini bersama dengan ibu-ibu di Masjid Al-Hudaybiyah. Oke, saya sapa dulu ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu-ibu, Masya Allah. Semangat ibu. Semangat. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hudaybiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ibu ya. Istiqomah ngajinya. Semangat ibu-ibu ya, baik. Oke, kita hari ini akan membicarakan tentang pinjol adalah anugerah ataukah musibah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya di masa kekinian seringkali kita melihat bahwa masyarakat itu seringkali meminjam online, pinjaman online. Kalau dulu rentenir ibu-ibu ya. Dan bagaimana secara hukum Islam akan kita dapatkan ilmunya bersama dengan guru-guru mulia kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita persilakan dulu kepada narasumber yang pertama, kepada Yang Mulia Al-Ustadz Dr. Haji Arif Budiman Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Najmul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang ulun hormati pembawa acara Mas Najmul ya. Kemudian Syekhun Al-Kabir Ustadz Haji Husaini Sahlan. Okay. Kemudian Bapak Ibu-ibu, mohon maaf, Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hudaybiyah, okay, Banjarmasin. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kajian agama Islam bersama TVRI Kalimantan Selatan. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita bahas pagi ini adalah sebuah tema yang sangat aktual, ibu-ibu sekalian ya. Jadi tadi sudah disebutkan pinjaman online. Apakah anugerah atau musibah? Ya. Jadi ini topik yang sangat relevan. Ya. Mungkin ibu-ibu tidak asing dengan istilah pinjol ini. Ya. Pinjaman online. Ya. Walaupun sejak tahun awal 2025, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu sudah merubah istilah pinjol itu.
Karena selama ini istilah itu mungkin dalam benak kita semua istilahnya negatif ya. Jadi kalau dengar pinjol itu pasti buruk semuanya ya. Padahal belum tentu ya. Karena topik kita ini juga sangat menarik ya. Jadi TVRI Kalimantan Selatan ini mengangkat topik yang sangat cerdas juga. Jadi pinjol itu ternyata tidak selamanya buruk. Dia bisa menjadi anugerah, tapi juga memang bisa menjadi musibah. Nah, jadi apa yang istilah yang baru yang diperkenalkan oleh OJK terkait dengan pinjol ini ya. Istilahnya adalah pindar ya. Apa itu pindar? Ibu-ibu ada yang pernah mendengar? Jadi ini diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga pemerintah yang memang mengurusi masalah keuangan ya. Jadi pindar itu singkatan dari pinjaman daring ya. Sebenarnya secara substansi mungkin tidak jauh berbeda ya. Online dengan daring itu sebenarnya sama ya. Kalau online itu dari bahasa Inggris ya, online, daring itu bahasa Indonesia. Daring itu singkatan dari dalam jaringan. Ya online juga sebenarnya. Ya. Tapi mengapa ada perubahan seperti ini? Karena tadi OJK ingin merubah stereotip atau kesan buruk dari pinjol ini. Ya. Karena memang faktanya ibu-ibu sekalian, pinjol ini menjadi masalah serius di tanah air kita beberapa tahun terakhir ini. Ya karena telah menjerat begitu banyak orang, ya, telah menyebabkan masalah yang sangat besar di rumah tangga, ya, menimbulkan keresahan, ya, menimbulkan banyak problem, ya. Jadi kemudian kesannya buruk, padahal secara substansial pinjol atau pindar itu adalah sesuatu yang netral, ya. Jadi kita ingin katakan bahwa pinjol atau pindar itu memang bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi musibah. Tergantung bagaimana keadaannya dan bagaimana penggunaan dari pinjaman itu sendiri. Nah, jadi ulun mengutip beberapa data ya terkait dengan fenomena pinjol ini ya. Jadi sepanjang tahun 2024 OJK itu telah menghentikan 3.240 keuangan ilegal. Mayoritas adalah pinjol. Jadi bayangkan, ada 3.240 keuangan ilegal termasuk pinjol dan investasi bodong. Ya, jadi ada dua, pinjol, pinjaman online, kemudian ada investasi online, bodong. Kalau pinjol, seseorang meminjam dari sebuah lembaga, kalau investasi, seseorang meminjamkan uang, berbisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara online. Tapi ternyata investasinya bodong. Ya. Ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Sejak dulu banyak sekali investasi bodong. Nah, total ada 3.240 keuangan ilegal yang ditutup oleh OJK sepanjang tahun 2024. Nah, terkait dengan pinjol itu, ibu-ibu sekalian, ketika kita mengutip data, ya, siapakah peminjam terbesar atau terbanyak dari pinjol itu? Ya. Ada yang bisa menebak, ibu-ibu? Kalangan bawah, oke. Profesinya apa kira-kira? Oke. Nah, izinkan ulun mengutip data dari OJK kembali ya, bahwa mayoritas yang menjadi korban dari pinjol ya, itu adalah guru, ibu-ibu. Ya. Tepatnya 42% itu dari kalangan guru. Di sini ada yang berprofesi guru? Atau pensiunan guru, ya, mohon maaf ya, ini ulun mengutip data dari OJK. 42% pengaju pinjol dan menjadi korban dari pinjol itu adalah kalangan guru. 42%, hampir separuhnya. Ya. Kemudian yang tadi Ibu sebutkan, korban PHK, yang kemudian mendapat tekanan ekonomi baru, ya, tidak ada penghasilan, sementara pengeluaran atau kebutuhan itu tetap berjalan. Ya. Maka akhirnya mereka lari ke pinjol. Itu jumlahnya 21%. Ya. Kemudian yang ketiga, ternyata adalah teman-teman ibu sekalian, yaitu ibu rumah tangga. Ya. Jadi ibu rumah tangga itu 18% menjadi korban dari pinjol itu. Ada beberapa profesi yang lainnya, ada 8 besar yang teratas. Ya. Tapi 3 yang kita sebutkan, pertama guru, kedua korban PHK, yang ketiga ibu rumah tangga. Nah, apa alasan utama mereka mengajukan pinjol itu? Ya. Alasan utama adalah 45,7% untuk membayar hutang. Jadi bisa
disaksikan. Jadi orang mengajukan pinjol itu untuk membayar hutang yang sebelumnya diajukan atau sebelumnya dimiliki. Jadi istilahnya gali lubang tutup lubang. Sehingga menjadi lingkaran ya circle hutang yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan ada orang yang punya pinjol belasan buah ya. Jadi luar biasa. Ditutup ngajukan sini untuk menutup yang di sana. Ngajukan lagi untuk menutup yang baru tadi dan seterusnya sampai belasan ya. Ya, jadi itu luar biasa ya. Kemudian juga yang menyebabkan orang mengajukan pinjol adalah kebutuhan ekonomi ya. Memang karena terdesak tidak ada uang, sementara mungkin kebutuhan keluarga, makan, ya, pakaian itu harus tetap dipenuhi, akhirnya lari ke pinjol. Itu 15,9%. Kemudian untuk keperluan dana cepat, ya, karena ingin dana cepat, ajukannya ke pinjol. Nah itu beberapa alasan utama mengapa orang mengajukan pinjol. Jadi pertama adalah karena alasan bayar hutang, yang kedua kebutuhan ekonomi, yang ketiga ingin dana cepat. Ya. Nah, kenapa kemudian larinya ke pinjol? Ya. Jadi sebelum kita masuk pandangan Islam terkait dengan pinjol ini, kita ingin menyorot dulu beberapa fenomena ya atau fakta di lapangan. Ya. Jadi mengapa pinjol ini begitu merajalela? Ya. Pertama karena kemudahan akses. Ya. Tidak perlu repot-repot ke bank, ya, pergi jauh-jauh, cukup di dalam rumah atau di kamar, bisa ngajukan pinjol. Jadi kemudahan akses. Kemudian proses cepat, nggak perlu lama-lama, ya. Dalam hitungan jam bisa cair, berapapun yang diperlukan, ya. Kemudian minim persyaratan, nggak ribet, ya. Jadi ingin uang cepat ke pinjol, karena syaratnya minim, akhirnya kemudian orang terjerat. Nah kemudian itu yang pertama ya, karena kemudahan akses, kecepatan proses, dan minimnya persyaratan. Yang kedua, kurangnya literasi. Kenapa orang mengajukan pinjaman ke online? Karena minim literasi. Mereka tidak tahu ya. Ternyata di dalam pinjol itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Ya. Sayangnya yang terbanyak itu yang ilegal. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ya. Jadi karena tidak tahu akhirnya terjerat. Awalnya utang 5 juta, tapi ternyata di situ ada biaya tersembunyi, ada bunga yang tidak jelas. Akhirnya bisa menjadi 15-20 juta dari yang 5 juta itu. Ya, bahkan bisa lebih. Kemudian tidak tahu bunganya itu besar sekali. Bunganya itu berkisar antara 1 hingga 4% ibu-ibu. Per hari, bukan per tahun. 1-4% per hari. Ya, karena memang pinjol ini sebenarnya digunakan untuk keperluan cepat, ya, pinjaman cepat yang harusnya dilunasi segera. Tapi kalau dilunasi berlama-lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka pinjamannya mungkin beratus-ratus% melonjaknya. Gitu. Nah, itu karena kurangnya literasi. Yang ketiga karena tekanan ekonomi tadi, ya kita memang sadari bahwa masyarakat kita banyak yang berada dalam tekanan ekonomi, akhirnya lari ke pinjol. Nah, kemudian yang keempat, itu yang juga sangat kita sesalkan, orang mengajukan pinjaman online karena gaya hidup. Sebenarnya tidak perlu amat, tapi karena ingin bergaya, ingin baju baru, tadi disebutkan Mas Najam, ingin abaya baru, ya, akhirnya ngajukan pinjol. Ada istilah ya, pay later, ya, ambil dulu barangnya, bayar belakangan. Ya. Ini menjadi fenomena di masyarakat kita, termasuk di kalangan generasi muda. Terbiasa menjadi berhutang karena begitu mudah prosesnya, tapi tidak berpikir jangka panjang, dampaknya di belakang hari. Nah inilah beberapa hal yang kita saksikan di masyarakat kita. Oke. Nah dalam Islam tentu berhutang itu adalah sebuah hal yang bisa dilakukan, tapi dengan penuh kehati-hatian. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana pandangan Islam terkait dengan hutang. Bahwa hutang itu secara ringkas adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi harus hati-hati. Ya, kemudian ada dampak yang serius bagi orang yang berhutang, tapi kemudian tidak bisa melunasinya. Insya Allah mungkin nanti akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Demikian dari Ulun sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah mendengar ibu-ibu? Pemirsa sudah ketahui bersama bahwa ini adalah bagian awal pengantar dari Ustadz, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Berhutang tuh nyaman bulah, ya kan ibu-ibu, tapi bayarnya ngalih, kena ada istilah dari Ustadz kena. Nyaman berhutang, ngalih ditagih. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di acara Hari yang Berkah.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kembali masih dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Masya Allah, tabarakallah. Kita berada di Masjid Al-Hudaibiyah di Jalan Manggis, Kecamatan Banjarmasin Timur. Tema kita hari ini tentang pinjol, pinjaman online, anugerah ataukah musibah. Langsung saja kita masuk dulu ke narasumber yang kedua, kepada Yang Mulia Al-Ustadz Haji Husaini Sahlan. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Suami sehat Bu ya? Anak sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat dompet Bu? Alhamdulillah. Tadi karena host pakai pantun, tepanasi jauhin boy. Baik ya. Tapi jawabannya tadi Bungas ya? Jamil Bu ya, Jamil. Kan kawan Bungas Jamil ya. Amun pian hendak makan ketupat. Jamil. Nyamannya di waktu hangat. Amun pian hendak dapat rahmat. Jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Najibullah, luar biasa ibu-ibu. Mudah-mudahan yang jawab semangat salam tadi dimurahkan rezekinya, disehatkan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, apalagi Bu maunya ditulakakan haji seberataan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sedeki wal wafa wa ba'du. Yang sama-sama ulun banggakan, ulun muliakan akhina Ustadz kita Dr. Haji Arif Budiman. Ya, yang sama-sama juga kita muliakan Ustadz Najimul selaku host serta ibu-ibu nih yang seraba hitam ya. Yang ya ini ulun keingatan di Makkah Bu. Kalau hitam nih Makkah berataannya. Nah, kita doa ya Bu, mudah-mudahan bisa berangkat ke Makkah ya Bu ya. Asal syaratnya satu aja Bu, sering baca surat Ar-Rahman. Belum bisa juga Ustadz berangkat baca surat Al-Waqiah. Masih belum bisa juga berangkat baca surat Tanah, surat Roma, surat Galang, Cincin, Kalung, Amas. Pian baca itihi bila mana cukup tulak ke toko emas jual berangkat pian pasti ya. Baik Ibu ya, tadi luar biasa menarik sebetulnya. Tema yang disampaikan itu temanya pinjol. Saya juga termasuk bingung Bu, pinjol itu apa. Dulu ingat waktu kecil dulu bila tahan tuh pinjol. Itu pinjol, oh itu pinjol. Ini ya saya bingung pinjol itu apa. Dari awal saya bingung apa itu pinjol. Alhamdulillah ternyata tadi Ustadz Arif menyampaikan itu pinjol. Dulu ingatnya bilanya bahan tup pinjol. Ya kalau bahan tup kepala, mun bahan tup bini alhamdulillah nikmat Bu ya. Mun bahan tup kepala pinjol tadi ya. Jadi maklum aja Bu ya, kalau beliau kan dosen dan beliau juga dokter. Ulun cuman orang kampung aja Bu. Ya, Abah Halabiu, Mama Nagara Bu. Ada orang Halabiu sini Bu? Ada? Nah, orang Halabiu Bu. Mama Abah Halabiu, Mama Nagara. Ada Nagara Bu? Ada. Oh, ini kalau Halabiu Nagara ini pian luar biasa. Musuhnya sama Bu. Jadi musuhnya bilanya ribut tuh maulah ramai. Ulin ingat bahar itulah lagi halus tuh. Jadi jarak abah itulah. Jadi mama itu kan negara Bu. Jadi semua ampun sidin berataan. Bang ampun negara. Polisi ampun negara. Sebagatan ampun negara. Jadi sampai lewat di BNI. Ujar mama tuh BNI Bank Negara Indonesia. Jarak abah hadangi dulu hadangi. Kita jalan dulu ke sana. Di seberang BNI ada BCA. Apa? Bank Sentral Alabio. Jadi kadang mau kalah Bu, negara sama Alabio. Cuman bedanya kalau orang negara tuh berjalan bertunduk. Ya kalau mencari kalau pindah ada sendok. Kalau Alabio itu bertengada berjalan. Itu biasa Bu ya. Baik Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bicara tentang pinjol. Kata Ustaz tadi pinjaman online. Nah ternyata pinjaman kata beliau boleh.
pinjam boleh ya. Tetapi ada syaratnya, jangan sampai di dalamnya ada riba. Ya, makanya ada doa juga Ibu ya. Kita menabikan ngajarin doa. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ya, itu doa yang diajarkan Nabi supaya kalau bisa banget jangan sampai utang. Ini sahabat berhutang, boy. Apa? Kulkas berhutang, TV berhutang, kredit kan biasanya, rumah kredit, bini aja nggak ada kredit, boy. Ini sahabat berhutang ya, jadi Ustadz Najimul tadi, canggih, boy. Cangkal berhutang, ngalih ditagih. Nah ini canggih ini. Ada kayak gitu Bu? Waktu berhutang ya Allah. Tapi ingat satu hal, utang itu kata Ustadz boleh. Boleh utang. Tapi dengan catatan bayari. Ini kadang-kadang kalau berhutang tuh merayunya di HP tuh. Jadi itu termasuk pinjaman online kan Ustadz lah. Di HP rancak ke ulun. Ustadz jangan tolong Ustadz minta bantu ulun hendak kawin pulang. Nah ini hendak kawin pulang berhutang dah Ustadz. Ada banyak kadang-kadang Bu ya pinjam. Kalau waktu pinjam tuh oke. Tapi pas bayarnya ini paling ngalih. Nah seraba yang susah. Maka itulah doa Nabi. Doa yang diajarkan Nabi adalah a'udzubika min ghalabatid dain. Kenapa? Karena utang itu bisa membuat kita terjerat. Tadi kata Ustadz, gali lubang, tutup lubang. Nah, maka ketika kita bicara pinjol, apakah anugerah atau musibah? Ini tergantung. Kemana pinjamnya? Ya, memang secara ini mudah kan Ibu ya? Mudah kan? Banyak kemudahan lah. Kalau pinjam di bank kan banyak proses. Kalau pinjam online gampang. Bahkan kadang-kadang satu kali nggak sampai 24 jam udah dapat, udah cair. Kalau ke bank kan lama. Kita berharap duit aja kemarin susah kan. Yang tukar duit kemarin Bu dapat yang semua nggak ada yang bagusnya lagi kan, ada yang buruk segala macam kan. Ya, cuman Ibu ada yang menarik Bu. Ya, kalau pian ada kawan berharap duit 50.000 yang gambar Soeharto itu Bu. Nah, itu dibawa ke BI itu digantinya 10 juta. 50.000 yang gambar Soeharto 10 juta. Kenapa? Ternyata dijulung duit 50.000 tadi ditambah BPKB Ibu ya. 10 juta dapatnya kan. Itu kan susah Ibu ya. Maka dengan ada pinjaman online ternyata mudah. Maka banyak yang mudah. Tapi ternyata banyak hal-hal yang menjadikan mudarat di sana. Maka kalau kita bicara tadi ada baiknya, ada positifnya. Ternyata justru banyak negatif juga. Kasus yang kemarin bergantung, bunuh diri, stres macam-macam. Ya, ada banyak kayak gitu ya. Ada yang kasus kemarin juga apa itu yang suami dibakar itu akibat pinjol juga ya, saya nggak tahu. Yang kasus-kasus itu yang terjadi kenapa? Kemudian belum lagi mafsadat yang lainnya dikejar-kejar, disasar-sasar oleh apa? Debt kolektornya maklum aja Bu, orang Halabio Bu ya. Ini orang kampung Bu ya. Sekolah aja gini ya cukup ya apa ya. Kalau beliau kan luar biasa ini, makanya kita bersyukur Bu ya. Kita ada hari yang berkah, ada ustadz-ustadz yang luar biasa kan. Nah, Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara musibahnya banyak. Ya. Kalau bicara tentang nikmatnya, anugerahnya mungkin ada. Tapi lebih banyak apa? Mudarat. Kalau saya pribadi melihat dari kasus-kasus yang banyak terjadi, yang heboh di mana-mana, yang stres di mana-mana, yang ternyata kata ustadz tadi yang justru paling banyak kaum guru tadi ya. 42%. Ibu-ibu rumah tangga juga. Nggak bisa lihat kerudung. Maka ibu-ibunya kalau kerudung tuh Ustadz Najimul itu menyamakan. Jadi kalau bajunya hitam, kepalanya atasnya juga hitam. Ya kalau bajunya kuning, atasnya juga kuning kan. Kalau bajunya hijau, atasnya juga hijau. Ya. Tapi kalau istri saya enggak Bu. Satu aja kerudung itu. Satu lemari Ibu ya. Dikira satu lemari ternyata. Kenapa Ibu? Karena ibu-ibu biasanya. Ya, kalau enggak bisa melihat ini bagus beli. Ya, kalau lihat cincin bagus beli, enggak apa-apa. Duitnya ada enggak apa-apa. Tapi jangan ngutang. Kenapa? Utang itu melilit kita. Maka kalau kita berhutang, justru apa? Akan dikuasai nanti. Maka itulah kemudian di dalam Islam ada istilahnya riba. Riba itu kenapa Ibu? Karena istilahnya melilit kemudian mencekik dan sebagainya. Itu yang disebut dengan riba tadi.
Nah, dulu kan pribadi-pribadi tuh utang sama pribadi, nanti nggak bayar kan nanti makin lama makin tambah bunga, lama-lama apa? Kita jadi budak. Dibudak, dikuasai oleh dia. Maka doanya kalau lengkapnya apa biasanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, apa lagi? Wal hazan wa a'udzubika minal kasal wal bukhl. Kasal itu malas, bukhl itu bakil, ya. Apalagi wa a'udzubika minal ajzi. Saya kadang-kadang kembali wal kasal itu yang terakhir apa? Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Jadi terlilit daripada utang. Nah, Ibu, kenapa ini bisa terjadi? Satu barangkali Ibu yang pasti kita jaga adalah tadi saling apa di antara kita? Saling bantu. Ini yang tidak terjadi. Kita padahal punya lembaga zakat. Ini kalau difungsikan zakat itu, Ibu. Ya, kalau difungsikan dengan baik kita punya Basnas. Kita punya kalau di teman-teman di NU Lazisnu, kalau di Muhammadiyah Lazismu. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik, enggak ada utang piutang, enggak ada. Karena tujuan dalam Islam itu sebetulnya memperbaiki umat ini. Enggak ada Islam menginginkan kita jadi peminta. Justru disinilah kemudian fungsinya masjid. Al-Hudaybiyah, fungsi masjid. Dia tahu database-nya siapa yang punya kemampuan jahit tapi dia enggak punya modalin. Sampai lama-lama dengan dia punya kemampuan menjahit, dia modalin, kemudian dia punya karyawan, dia tidak lagi mustaq tapi muzaki. Dia bantu lagi yang tidak mampu. Kemudian yang tidak mampu ini apa kemampuan dia? Oh dia bisa jualan, bisa bikin nasi kuning, modalin. Bikin nasi kuning, jualan, punya karyawan lagi, jadi muzaki lagi dia. Lama-lama apa? Kaya, Bu. Jadi sebetulnya kalau kita manfaatkan lembaga zakat dengan baik saja, insya Allah nggak ada yang miskin, Bu. Makanya dulu zaman Umar bin Abdul Aziz memimpin, itu bingung, Bu. Bingung apa? Nyari yang untuk menerima zakat tuh bingung. Kemana? Mau zakat ke tetangga, tetangga juga mau zakat. Mau zakat ke kampung sebelah juga kaya. Itulah gambaran kalau kita betul menjalankan syariat Islam dengan baik. Ya, zakat dimanfaatkan. Siapa dulu? Lingkungan masjid dulu. Yakin Ibu, masjid itu pasti penuh. Kenapa penuh? Kita punya jamaah. Yang jamaah itu kita makmurkan, kita sejahterakan. Ini kan enggak. Coba lihat masjid. Kenapa sunyi, kosong? Ya paling yang ramai bulan puasa. Setelahnya kosong. Enggak ada lagi jamaah. Sampai panitia masjid itu membuat spanduk. Telah hilang jamaah masjid. Tolong jikalau ketemu bawa kembali ke masjid. Kan sampai begitu loh. Ya. Kadang-kadang di masjid ya Allah. Kenapa? Kita kadang-kadang sholat pun bertunjulan Ibu. Padahal banyak yang ahli baca Quran. Yang fasih bacaannya. Saya kadang gini Bu ya. Saya kadang-kadang terpaksa jadi imam. Karena saya paham. Saya ada bacaan saya yang gak fasih. Huruf R. Nah itu gak fasih Bu ya. Makanya saya jarang mau jadi imam. Kecuali terpaksa. Ya kan, saya terpaksa bakal jadi imam. Mestinya yang fasih-fasih. Tapi kenapa dia nggak mau jadi imam? Karena dia secara ekonomi susah. Kan banyak loh pesantren dia ekonominya susah, bantu dia. Supaya masjid nggak lagi sampai tunjul-tunjulan jadi imam. Sampai nunggu, kenapa imamnya kayak Adul. Kayak Adul lagi sakit misalnya. Ditunggu imam datang. Aku belum ada ijazah, macam-macam. Aku belum fasih, macam-macam jadi imam. Sampai 10 nang datang kan ada yang mau jadi imam. Akhirnya pian aja lagi nanya. Untung nang datang pakai gamis kayak ulun kan. Pakai sorban, tapi sorbannya warna abang. Pakai bolang kan. Pian aja lagi jadi imam. Ujaran nang jamaah. Mau pian kada mau jadi imam, kita boleh kan kada ada sembahyangnya. Wah payam kita harus sembahyang. Ada nang terjagau si ikung buai. Nang terjagau nih. Kakinya jadi imam kada nyawa. Ayo. Tanpa aja paksa jadi imam maju. Namun kada bulikan. Jadi imam sedinkan pas ke bulujuran bulik dari Makkah. Jadi imam sedinkan. Jadi biasa apa Bu? Kalau saya sudah saukan gitu. Nah ini kan enggak menggatar sidin boy. Ini angin kada kencang tapi gamis semua bergoyang. Nah Ibu, kalau ini terjadi betul kita manfaatkan insya Allah Bu.
manfaatkan lembaga zakat dengan baik, maka pinjol kah, apalagi benjol kah, apa segala macam-macam yang namanya penjol itu nggak akan ada lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu udah dengar kan tadi. Intinya kesimpulannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Apalagi orang bahari bulah. Apabila jangan ganal pasak pada pengeluaran bulah, benar kira-kira seperti itulah. Tinggi, apalagi sekarang ini penting sekali menabung. Apalagi ada menabung, pangkal kaya, itu yang penting sekali. Baik, ibu-ibu siapa yang ingin bertanya setelah mendengar 2 pertanyaan tadi? Baik, silakan ibu yang pertama ingin bertanya apa? Silakan ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama ulun Nelly Mariani dari Majelis Taklim Al-Hudaibiyah. Menurut penjelasan Bapak tadi mengenai pinjol, bahwa pinjol itu mendatangkan berbagai masalah. Menurut ulun salah satu diantaranya mungkin memutus tali silaturahmi, Nah, lalu dari sebagian orang yang perlu dana tadi, mereka lari ke pinjol. Menurut Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan pinjol ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, mungkin langsung dijawab saja, silakan. Baik, terima kasih Bu Nelly ya. Pertanyaannya baik sekali ya. Jadi karena kebutuhan akhirnya orang lari ke pinjol. Kenapa tidak ke kerabat, keluarga tadi? Karena kalau ke kerabat, kalau tidak terbayarkan, jadi tadi dikhawatirkan memutus silaturahim ya. Sebenarnya agak masuk akal ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita takut memutuskan silaturahim, yang itu terjadi akibat kesalahan kita juga. Karena tidak bayar atau lambat bayarnya. Itu satu sisi memang kesalahan kita sendiri. Yang mungkin berujung kepada pemutusan silaturahim. Tapi kemudian kalau ingin menghindari pemutusan silaturahim, kemudian berpindah ke pinjol. Nah tadi ulun belum sampai ke pembahasan. Pinjol itu mayoritas adalah berbasis riba. Tadi Ustaz Husaini juga menyebutkan. Dari 97 pinjol yang legal diakui oleh OJK, hanya 7 pinjol syariah. Ya. Jadi ketika kita bilang pinjol anugerah itu catatannya harus ke pinjol syariah. Itu sebabnya kita tidak menyamaratakan atau memukul rata bahwa pinjol itu haram semuanya. Karena ada pinjol syariah ibu-ibu. Tapi jumlahnya sangat kecil, 7 dari 97 pinjol. Nah, kalau kemudian larinya ke pinjol yang non syar'i atau non syariah, ya, maka itu artinya lari dari mulut serigala jatuh ke mulut harimau atau mulut buaya. Kita takut memutus silaturahim, tapi kemudian kita terjerumus kepada riba, dan dosa riba itu sangat besar. Ya. Allah menghalalkan riba, jual beli, mengharamkan riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Tadi Ibu Qari'ah kita juga membacakan, ya ayyuhalladzina amanu wa daru ma baqiya minar riba. Ya, wahai orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Karena ayat ini asbabun nuzulnya terjadi di masyarakat Arab saat itu yang memang sudah mentradisi budaya utang piutang itu. Riba itu menjadi biasa, sangat biasa di situ. Maka kemudian kata Allah dalam Al-Quran, tinggalkanlah semua riba itu, ya, kecuali pokoknya. Ya. Jadi kalau memang berhutang dan ada utangnya, ya, kalau riba dia akan berbunga, yang wajib dilunasi itu adalah yang pokoknya. Itu nggak boleh dihindarkan ya, karena itu hutang kita ya. Sedangkan ribanya itu ada tentu ada mekanismenya. Ketika kita terjerat pinjol, maka kemudian kita harus laporkan kalau itu pinjol ilegal, maka kita boleh tidak membayar bunganya yang berlipat-lipat itu. Tapi kita tetap harus membayar pokoknya karena kita memang berhutang. Walaupun lewat pinjol tadi. Jadi jangan sampai kalau sudah terjerat pinjol, wah ini riba, saya baru tahu. Gitu. Kalau gitu saya tinggalkan semua. Padahal uang orang dipakai gitu ya. Nah itu kita tetap wajib melunasi pokoknya. Maka dalam ayat itu selanjutnya, maka lunasilah pokok-pokok hutangmu. Ya. Nah, itu tetap harus kita lunasi. Nah artinya apa? Kalau kita takut memutus silaturahim, lari ke pinjol, itu bukan tindakan yang bijaksana. Bagaimana tadi solusinya? Kalau
takut tadi memutus silaturahim, kita bisa tadi Ustaz Husaini juga sudah menyebutkan. Ya, ada pinjol yang syariah itu pertama, tapi ini yang terakhir, Ibu. Ada mekanisme di mana kita itu sebenarnya dianjurkan untuk tolong menolong. Hutang piutang itu adalah akad muamalah yang basisnya itu adalah tolong menolong atau ta'awun. Berhutang itu boleh, sedangkan hukumnya berhutang itu dalam Islam boleh, walaupun sangat dibatasi, harus dengan penuh perhitungan, termasuk kemampuan bayarnya. Kalau nggak mau bayar, sudah jelas tidak mampu bayar, tapi tetap berhutang, itu malah dilaknat oleh Rasulullah ya. Tapi kalau kita punya kemampuan bayar kemudian kita hutang, itu boleh. Tapi kemudian kita harus lihat bahwa kalau kita tidak bisa melunasi, kita bisa ada mekanisme zakat tadi. Ya. Nah kemudian ada juga wakaf, itu juga dibolehkan. Dan yang terpenting adalah bahwa kita harus mengendalikan diri. Jadi kalau memang tidak terpaksa, jangan sampai berhutang. Ya. Kalau punya modal, usaha perlu modal, harus cari yang memang pinjaman yang aman gitu. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih. Masya Allah, sudah dijelaskan tadi Bu ya, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan di diri. Oke Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ibu, oke silakan Ibu. Maaf saya berdiri lah. Boleh. Minta maaf berdirilah karena ulun ini endek. Jadi kan melihat pertanyaan. Sebelum menjawab minta pertanyaan, ulun ingin menjawab pantun Bapak Haji Husaini Sahlan. Kalau makan durian di jembatan Beritu. Kalau saya mengucap salam, tandanya bersatu. Sebelum saya bertanya, hari yang berkah. Terima kasih. Saya ingin mengenalkan diri saya. Saya dari Majelis Masjid Al-Hudaybiyah. Nama saya Hajah Elawati SAG. Kebun Bunga RT 4 nomor 5 Angsoka 1 Banjarmasin Timur. Sebelum saya bertanya, saya ingin berpantun kepada Bapak. Batang Sulasih di Pahumaan sebagai penerang jalan. Ulun terima kasih atas kedatangan sampian membawa menjelaskan dan memberikan ilmu pengetahuan, semoga kami dapat mengamalkan. Bungas. Adapun pertanyaan saya, dalam Islam hukum riba itu haram. Sedangkan pinjol itu berbunga. Ketika sudah terlanjur terjebak pinjol dan merasa bunganya sangat mencekik, apakah boleh kami tidak bayar lagi? Terakhir, kalau melihat bintang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Kalau kita semua banyak duit, jangan lupa bagi membagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik deh pantunnya, luar biasa. Sampai saya nggak bisa balas kayaknya. Oke, pertanyaan luar biasa. Ustaz, silakan mungkin guru-guru ingin menjawabnya tadi. Silakan Ustaz Husaini Sahlan mungkin. Baik, Ibu Hajah Lawati ya. Bolehkah pinjol tidak dibayar? Karena sudah riba, berbunga, mencekik. Kalau Ustaz Arif Budiman tadi bilang yang penting pokoknya udah selesai. Tapi jadi soal Bu, soalnya apa? Debt collectornya ngejar. Apalagi ditekannya, diintimidasinya, macam-macam, diancam dan sebagainya. Nah itulah makanya sebetulnya tadi yang kita bahas cuma pokoknya. Tapi karena kita udah terlilit sama pinjol, kemudian kita tidak bayar, bunganya membengkak Bu.
Dan semakin lama semakin bengkak semakin susah kita. Semakin dipersulitnya dan semakin kita mengalami tekanan-tekanan batin, stres akhirnya. Maka kalau saya secara ini ya, kalau nggak bayar susah, bayarnya juga susah. Ya udah, yang penting nggak usah kita terlilit oleh pinjol. Saya kira itu Bu ya. Oke, makasih. Ustaz, mungkin ada tambahan dari Ustaz Arif? Silakan kalau ada tambahan sedikit bagaimana tentang hukum riba itu, silakan. Oke, baik, makasih Bu Hajaya Lawati ya. Jadi ulum nyambung tadi surat Al-Baqarah 181 tadi bahwa intinya tinggalkan semua sisa riba. Dan itu memang terutama ditujukan kepada orang yang memberikan pinjamannya. Jadi yang punya uang meminjami itu setelah datangnya ayat larangan riba, maka jangan ditagih lagi kepada yang berhutang, ya cukup tagih pokoknya atau roksul malnya saja. Ya. Tapi memang ketika kita sebagai pihak yang meminjam kemudian ingin berkelit karena itu adalah riba, akan memang jadi masalah ya karena tadi ada debt collector dan sebagainya. Nah, tapi ada solusi. Kalau pinjolnya itu ilegal, maka kita bisa melaporkan kepada OJK agar kemudian OJK yang menindak, menutup itu. Sehingga kalau sudah ditutup, maka sebenarnya mungkin dia tidak punya alasan untuk beroperasi. Walaupun barangkali efek-efek di luarnya debt collector itu mungkin akan susah dihindari. Maka memang sebaiknya kalau tidak terpaksa jangan ngajukan pinjol ya. Itu tuntunan dari Islam. Jadi kembali bahwa berhutang itu boleh dan menghutangi itu adalah sunnah ya. Jadi ini yang indah dalam Islam itu. Jadi kita tahu ada saudara-saudara kita yang kesulitan, apalagi tadi keluarga ya. Kita tahu dan kita punya uang, maka memang sangat dianjurkan untuk memberikan pinjaman. Tapi pinjamannya tidak berbunga, namanya qardul hasan. Ya, jadi pinjam tidak berbunga, oke, bantu. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang menghutangi 2 kali, maka dia mendapatkan pahala sedekah 1 kali. Jadi luar biasa, anjuran untuk saling tolong-menolong dalam Islam itu. Jadi silaturahim mudah-mudahan tetap terjalin, kemudian yang punya uang keluarga bisa membantu dengan sukarela dan belas kasihan. Demikian. Okay. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu, jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini tetap di acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Hudaybiyah. Hari ini kita masih dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Tema kita hari ini adalah pinjol, anugerah atau musibah. Sudah 2 pertanyaan yang disampaikan dan juga materi disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, siapa ya? Ibu-ibu, silakan ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun bertanya kepada Ustadz, perkenalkan nama ulun Jumnita dari Majelis Taklim Al-Hudaybiyah, Manggis Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini Ustadz, apakah berdosa bila seorang istri berhutang tanpa pengetahuan suami, sedangkan pendapatan suami atau penghasilannya kurang memadai atau kurang mencukupi? Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta apa gimana ini pertanyaannya luar biasa. Silakan Ustaz mungkin menjawabnya. Ya, okay. Terima kasih Bu Jumita. Okay. Pertanyaannya menarik ya. Jadi apakah boleh seorang istri mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya? Pada dasarnya tidak boleh Ibu. Jadi istri itu tidak boleh bertindak melampaui kewenangannya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian lanjutannya agak panjang hadisnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ya. Dan istri itu adalah bertanggung jawab di rumah suaminya. Dalam kadar yang memang dibolehkan dalam Islam. Jadi kalau terkait mengajukan pinjaman itu harus sepengetahuan suami, karena suamilah yang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, nafkah. Ya. Jadi kalau mau berutang harus musyawarah dengan suami dulu. Ya. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Ya. Misalnya suami pergi keluar kota, tugas, tidak bisa dihubungi. Sementara persediaan beras di rumah habis. Ya. Ya.
itu kan darurat sudah. Kalau nggak makan nanti bahaya nih anak buah mati bisa kelaparan gitu ya. Jadi kalau sangat terpaksa boleh, tetapi bolehnya dalam kadar yang sewajarnya. Jadi itu dibolehkan, jangan kemudian lantaran boleh, oh udah kebetulan ini darurat ini macam-macam dibeli. Padahal di luar kebutuhan utamanya. Jadi pada dasarnya dilarang, harus sepengetahuan dan izin suami. Tapi kalau terpaksa dalam kondisi darurat, boleh ya. Tapi setelah itu, setelah suami datang harus diinformasikan. Jadi jangan dipendam sendiri aja ya. Dulu boleh, tapi kemudian disimpan. Nah itu nanti khawatir bisa menimbulkan masalah di belakang hari. Ya. Karena suami nanti tahu, loh kok ini melampaui kewenangan, tidak menghargai suami dan sebagainya. Akhirnya efeknya jadi buruk di rumah tangga. Ya. Jadi mungkin itu, ya. Boleh kalau terpaksa. Ya, okay. Demikian mungkin. Luar biasa satu. Mungkin ada tambahan Ustaz Husaini? Oh, oke, cukup. Ibu-ibu tadi berhutang tanpa sepengetahuan suami, apalagi sekarang ibu-ibu lah pesan online, ibu-ibu COD kan seperti itu. Diam-diam yang bayar siapa Bu? Suami. Itu harus Bapak kata Ustaz tadi harus bilang lah biar ketahuan gitu kan. Ini timbul-timbul ada paket, ibunya paket tahu jar. Yang milik siapa? Punya ibu. Oke. Ibu-ibu siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Oke, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mengenalkan nama ulun Haji Artania, Jamaah Al-Hudabiyah. Singkat aja ulun bertanya sama Ustadz, yang kami tanyakan, halalkah Ustadz kalau buka usaha tapi uangnya hasil pinjaman dipinjol? Makasih. Oke, baik Ibu, terima kasih telah bertanya. Ibu Haji Assalamualaikum Artania. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husaini mungkin bisa jawab, silahkan dulu. Baik Bunda Hajah Taniah ya, halalkah buka usaha tapi duitnya dari pinjol? Halal Ibu, karena kita kan pinjam ya, duit itu pinjam. Yang enggak halal tuh kita ngambil. Punya tetangga, kita ambil, kita modalin. Itu haram. Tapi kalau pinjam, boleh. Tapi satu tadi, pinjaman online-nya yang menurut Ustadz Budiman, orang Budiman, itu yang syariah. Yang tidak sampai membuat kita terlilit. Kenapa? Karena yang kita inginkan berkah, yang kita inginkan jayanya hidup kita, yang kita inginkan sukses, justru dengan kita pinjam online, kita kebanyakan bayarnya ke sana. Maka kemudian kita menjadi rusak, hancur, usaha kita berantakan dan sebagainya. Maka boleh, tapi tadi itu cari yang pinjol yang syariah. Yang tidak syariah bagaimana? Boleh juga, cuman tadi resikonya adalah kita akan dikejar-kejar, diintimidasi dan sebagainya. Itu Ibu ya. Baik, jalan-jalan ke Masjid Raya. Jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau pian-pian hendak hidup berjaya, jangan makan riba, itulah kuncinya. Masya Allah, ini luar biasa. Jangan riba ibu-ibu. Mungkin ada Ustadz tambahan dari Ustadz Arif Budiman. Ya, makasih Ibu Haja Saniah. Ya. Oke, jadi tadi sudah sampaikan Ustadz Husaini, ya, ajukan ke pinjol syariah atau pindar syariah. Kalau memang tidak ada jalan lain. Tapi dalam Islam, dalam urusan kerjasama, usaha, itu ada mekanisme yang adil dan lebih menyelamatkan kita, yaitu dengan konsep mudharabah. Jadi kalau mudharabah itu adalah kerjasama usaha antara dua orang atau dua pihak, yang satu punya kemampuan berusaha, punya rencana bisnis yang baik, tapi nggak punya modal. Maka dia kemudian menggandeng orang lain yang punya modal, punya uang, tapi nggak bisa berbisnis. Nah disitulah kemudian Islam mempertemukan antara keahlian berbisnis dengan kemampuan modal. Inilah yang kita dorong ya dalam Islam itu. Jadi daripada berhutang, walaupun ke pinjol syariah sekalipun, kalau bisa itu alternatif terakhir. Usahakan cari dulu mitra yang mau berusaha bersama-sama. Jadi modal dari pian, ulun yang menjalankan. Tapi memang ini harus dipahamkan bahwa dalam mudharabah itu ada prinsip loss
profit and loss sharing. Jadi untung dan rugi itu dibagi, ya, ada pembagiannya. Nah, tetapi ketika terjadi keuntungan maka dibagi sesuai dengan proporsi, ya, proporsi kesepakatannya, ya. Tapi kalau terjadi kerugian, yang kerugian itu terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengusahanya, maka itu sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Jadi resiko keuangannya itu memang sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Loh, nggak adil dong kalau begitu Islam. Bukan, Islam adil. Jadi ini kan kerjasama antara dua hal. Satu keahlian, tenaga, waktu, satu uang atau modal. Ketika rugi, modalnya rugi ditanggung oleh pemodal. Pengusaha rugi juga, dia rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi pikiran, ya. Dia rugi juga. Jadi itu yang pembagiannya kalau dalam mudharabah. Artinya pihak yang memodali itu juga harus paham konsekuensinya. Kalau dia memodali, dia siap dapat untung, ya, karena hanya menyetor uang, tapi kemudian kipas-kipas dapat bagi hasil, ya. Tapi ketika rugi, dia juga harus siap konsekuensinya menanggung kerugian finansialnya. Kalau yang pengusaha rugi juga tenaga, pikiran, waktu, dia rugi juga, udah capek-capek tapi rugi, ya. Nah, kerugiannya kerugian manajerial, ya. Nah, itu dalam Islam. Itu yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah dan istri beliau dulu, Siti Khadijah, itu bermudharabah. Ya, Rasulullah membawakan barang-barang dagangan ke luar negeri, ya, kemudian barangnya milik Khadijah. Mungkin itu dari ulun. Baik. Sekedar menambahkan. Masya Allah, tabarakallah, fatabarakallah khalikin. Ustadz-ustadz, ibu-ibu, sudah dengar semuanya bahwa pinjol itu tetap bisa menjadikan anugerah bagi kita semua dan juga bisa menjadi musibah kita. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada Ustadz Husaini Salan dan juga Ustadz Dr. Arif Budiman telah mengisi hari yang berkah. Sekali lagi terima kasih juga kepada ibu-ibu. Hari yang berkah, sejukan. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Masjid Al-Hudaybiyah kami ucapkan terima kasih banyak telah berhadir dalam acara Hari yang Berkah dan juga kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Terima kasih. Baik Ibu, kita berdoa semoga berkah acara kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikan hari yang berkah ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami hari ini. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ilmu yang bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin.